Halo anak-anak ibu kelas 1. Apa kabar? Sehat-sehat kan? Salam sehat untuk kita semua ya. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Pertama, ibu mau memohon maaf, minta maaf karena setelah beberapa bulan kalian bergabung di sekolah kita, di SD yang kita cintai, SD Negeri 10 1990 Bangun Purba. Mungkin baru ini bisa ibu memulai pembelajaran karena ibu juga masih dalam masa diklat. Jadi mohon pengertiannya, ibu belum bisa melaksanakan tugas mengajar seperti biasanya. Tapi dari sini ke depan akan ibu upayakan supaya kita bisa tetap belajar dengan metode daring ya. Nah, sebelumnya ibu perkenalkan dulu diri ibu. Nama ibu Nika Frenti Damanik SAG. Ibu adalah guru agama kalian nantinya sampai kalian lulus, mudah-mudahan sehat-sehat panjang umur kita. Status masih single. Ibu beralamat di Desa Tanah Merah. Nanti kita bisa kenalan lebih lanjut ya. Ibu juga pengen mengenal kalian semua. Tapi nanti ada waktunya. Di penugasan juga nanti ibu akan minta kalian untuk memperkenalkan diri kalian. Ya, ibu rasa itu saja perkenalan dari ibu supaya kita lanjut belajar ya anak-anak ibu. Nah, di bagian pertama dalam pertemuan pertama kita akan belajar tentang diriku. Hal apa yang paling melekat dalam dirimu? Nama. Ya, kita semua punya nama. Orang bisa mengenali kita itu dengan nama. Orang bisa menunjuk atau memanggil kita dengan nama. Misalnya kalau ibu sebut, misalnya kalian ada yang namanya Anto. Anto. Nah, kalian tentu siapa yang namanya Anto pasti akan merasa dipanggil dan pasti menyaut kan? Begitu juga lah yang lainnya. Siapa yang namanya Budi misalnya kalau ada. Siapa yang namanya Tony kalau ada. Siapa yang namanya Rani dan lain sebagainya. Nah, dan nama itu pasti ada artinya. Kalian juga, nama kalian ada artinya. Nanti boleh ditanyakan kepada orang tua kalian, apa arti dari nama kalian ya anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu akan menceritakan satu tokoh dalam kitab suci yang namanya Yohanes. Kalau sekarang ini ada kitab suci di samping kalian, boleh dibuka, minta bantu mama atau bapak, atau abang atau kakak, atau siapapun yang saat ini sedang mendampingi kalian belajar ya anak-anak ibu. Kita buka Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Oke, sudah dibuka. Kalau sudah, ibu bacakan secara singkat ya cerita tentang si Yohanes Pembaptis. Begini isinya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria sama dengan nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes," kata mereka kepadanya. "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Nah, itu tadi adalah kisah pemberian nama kepada anak Zakaria. Zakaria kemudian memberikan nama Yohanes kepada anaknya. Ketika anak ini sudah dewasa nanti, dialah yang akan membaptis Tuhan Yesus dan kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Setiap nama memiliki arti, begitu juga nama kalian. Tentu ada artinya. Orang tua memberikan kita nama agar orang lain mengenali kita. Dan tidak ada nama yang jelek.
Orang tua memberikan kita nama dengan harapan-harapan bahwa suatu hari ketika dewasa kita akan mencapai kesuksesan atau keberhasilan sesuai dengan nama kita ya. Maka kita patut bersyukur atas nama yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Dan anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, nama itu bukan untuk menjadi bahan ejekan. Nama itu nggak boleh diganti-ganti atau diplesetkan. Kalaupun ada julukan-julukan yang diberikan orang lain kepada kita, hendaknya itu hanya sekedar menjadi julukan tetapi tidak menggantikan atau memperjelek nama kita. Misalnya, ada di antara kalian yang anak paling kecil, mungkin sudah biasa dipanggil si Pudan gitu kan. Nah, itu tidak masalah, tetapi julukan itu tidak menggantikan namamu dan arti dari namamu ya. Nah, nanti di bagian akhir Ibu akan berikan tugas kalian terkait tema tentang diriku. Berikutnya kita akan belajar tentang diriku dan temanku. Coba siapa di sini yang nggak punya teman? Nggak mungkin kan? Pasti punya teman. Semua pasti punya teman. Dan coba perhatikan, kamu dan temanmu itu pasti berbeda. Pasti ada perbedaannya. Meskipun ada juga persamaannya. Misalnya, Bu, aku dengan temanku si Anu sama-sama laki-laki. Bisa. Atau Bu, aku dengan temanku si Anu sama-sama perempuan. Benar juga. Akan tetapi tentu ada banyak perbedaan antara kamu dan teman-temanmu. Baik secara fisik maupun juga secara sifat ya. Perbedaan secara fisik itu bisa apa, Bu? Bisa misalnya saya rambut lurus, teman saya rambut keriting. Bisa misalnya saya kulit putih, teman saya kulitnya sawo matang. Misalnya saya agak kurang tinggi, tapi teman saya sangat tinggi. Bisa jadi. Nah, itu adalah perbedaan secara fisik. Ada juga perbedaan-perbedaan yang secara sifat ya, anak-anak ibu. Contohnya apa tuh, Bu? Contohnya misalnya saya ini orangnya pendiam, tetapi teman saya orangnya ceria, selalu banyak berbicara misalnya dia. Atau perbedaan yang lain misalnya saya ini orangnya yang rajin, tapi teman saya itu agak malas. Bisa saja. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan secara sifat. Tidak ada orang yang mirip, yang sama persis 100%. Bahkan anak kembar sekalipun pasti ada perbedaannya ya anak-anak ibu. Akan tetapi perbedaan itu bukan untuk memecah belah kita. Bukan berarti karena kita berbeda dengan teman kita, baik dari segi fisik maupun sifat, atau mungkin berbeda secara agama atau suku atau ras, kepercayaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu bukan untuk memecah belah kita. Bukan karena kita berbeda, kita tidak bisa berteman. Meskipun kita berbeda, kita tetap harus menyayangi teman kita. Kita berkewajiban untuk mengasihi dia karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi, apalagi kepada teman kita. Karena kan teman kita adalah orang yang sering menolong kita kan, yang sering bermain sama kita. Kalau misalnya kita nggak sayang sama teman kita atau kita jahatin teman kita, ntar dia nggak mau bermain sama kita. Kalau kita nggak ada teman main, kan nggak asik kan? Maka anak-anak ibu yang ibu kasihi, hendaknya kalian dengan teman kalian itu harus saling menyayangi, nggak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling ejek, harus saling tolong-menolong, harus saling membantu. Itu adalah bentuk rasa kasih kalian kepada teman-teman kalian. Karena sekalipun kita berbeda-beda, Tuhan menyayangi kita dan Dia menghendaki kita supaya kita juga hidup saling menyayangi. Tuhan itu baik loh. Tuhan sayang kepadaku, sayang juga kepada teman-temanku. Ya, sayang artinya sayang kepada kalian
Sayang juga sama teman-teman kalian, meskipun kalian berbeda adanya. Tuhan Yesus sendiri kepada anak-anak kecil itu sangat sayang. Coba kalian buka kitab suci kalian, Matius 19 ayat 13 sampai 15. Kisah ini menceritakan tentang Yesus yang mencintai semua anak. Coba dibuka kitab sucinya ya, minta bantu orang dewasa yang sedang mendampingi kalian belajar. Ibu bacakan isinya secara singkat ya. Banyak orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian Yesus berangkat dari situ. Dalam kisah ini, Yesus itu sangat senang memberkati anak-anak. Kenapa Yesus mau memberkati anak-anak itu? Kan karena dia sayang. Berkat itu adalah bentuk dari rasa sayang. Sama seperti orang tua kalian yang memberkati kalian, yang setiap kali kalian cium tangan orang tua akan pegang kepala kalian. Nah, itu adalah bentuk bahwa orang tua memberkati kalian. Berkat itu adalah ungkapan dari rasa sayang ya anak-anak ibu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kan ada lagunya kan? Yesus cinta semua anak di dunia. Ya kan, ada lagunya kan? Nanti boleh kalian nyanyikan ya lagunya ya. Nanti di akhir video ini akan ibu tunjukkan atau ibu perdengarkan lagu tentang Yesus yang mencintai anak-anak ya anak-anak ibu. Baik, ibu rasa penjelasan ibu untuk pembelajaran ya pertemuan pertama kita cukup sampai di sini. Sedikit-sedikit saja kita belajar ya sayang ibu. Kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, boleh ditanyakan sama ibu di grup supaya nanti di pertemuan berikutnya ibu jawab dan ibu jelaskan. Nah, sebagai tugas kalian, tugas yang pertama, ibu mau minta kalian membuat data diri, menuliskan data diri di buku agama yang isinya adalah nama, tempat tanggal lahir, sudah alamat, hobi, cita-cita, lalu kemudian 3 nama temanmu, teman terdekatmu. Sudah punya teman kan? Ibu minta sebutkan 3 saja. Kalau kalian punya 5 atau punya 10 lebih bagus buat semua. Tapi ibu minta minimal 3, paling sedikit 3 ya. Jadi buat 5 atau 7 masih boleh juga dibuat. Hanya itu tugas yang ibu berikan. Nanti setelah dituliskan di buku catatan agamamu, silahkan difoto lalu dimasukkan ke grup kelasnya ya sayang. Demikian perjumpaan kita. Terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati.